Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube saya. Saya dapat materi minggu lalu mengenai mekanisme kegagalan pada isolasi gas. Gas sebagai media isolator. Gas-gas yang sering digunakan untuk mengisolasi peralatan tegangan tinggi adalah nitrogen, freon, karbon dioksida, dan sulfur heksafluorida atau SF6. Isolasi berfungsi untuk memisahkan dua atau lebih penghantar listrik yang bertegangan, sehingga antara pengantar-pengantar tersebut tidak terjadi lompatan listrik, flashover, maupun percikan listrik, spark over. Apabila tegangan rendah diberikan kepada elektroda, maka arus yang mengalir di antara elektroda tersebut sangatlah kecil, sehingga isolator masih dapat menahan sifat listriknya. Apabila tegangan yang diterapkan semakin besar, maka arus yang mengalir juga akan semakin besar dan bertambah, sehingga akan menyebabkan kegagalan listrik yang ditandai dengan adanya pelepasan muatan listrik. Kegagalan listrik ini menyebabkan kehilangan tegangan antara elektroda dan mengalir arus dalam bahan isolasi. Dalam studi tentang pelepasan muatan pada media gas, dikenal dua jenis pelepasan muatan, yaitu self-sustaining dan non-self-sustaining. Secara garis besar, gas dielektrik yang baik untuk tegangan tinggi mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Kekuatan dielektrik yang tinggi. 2. Kekuatan termal yang memadai. 3. Tidak mudah terbakar. 4. Temperatur kondensasi yang rendah. 5. Mempunyai sifat transfer panas yang bagus. 6. Harga relatif murah. Sulfur heksafluorida atau SF6 adalah salah satu jenis gas yang dapat memenuhi kualifikasi di atas. SF6 mempunyai berat molekul yang tinggi, sehingga ionisasi karena benturan dapat dihindari. Dan apabila kemungkinan terjadi ionisasi, gas SF6 memiliki kemampuan untuk menarik dan menahan elektron-elektron bebas melalui proses pelekatan. Proses dasar kegagalan isolasi gas. Terdapat dua proses utama dalam menjelaskan tentang terjadinya kegagalan pada isolasi gas, yaitu mekanisme primer dan mekanisme sekunder. Mekanisme primer yaitu suatu proses yang memungkinkan terjadinya banjiran elektron. Mekanisme sekunder yaitu suatu proses yang memungkinkan terjadinya peningkatan banjiran elektron. Mekanisme primer berlangsung apabila terjadi suatu proses katoda di mana suatu elektroda melepaskan elektron dan mengawali terjadinya suatu kegagalan percikan, di mana katoda sebagai potensial rendah tempat terjadinya pelepasan elektron. Setelah pelepasan elektron pada proses katoda, elektron yang dilepaskan kemudian bergerak menuju anoda, dan gerakan tersebut dipercepat dengan adanya medan listrik. Dalam perjalanan menuju anoda, elektron tersebut akan mengalami benturan dengan molekul gas yang menyebabkan ionisasi. Ionisasi karena benturan tersebut akan menghasilkan elektron-elektron baru, sehingga proses tersebut akan menghasilkan banjiran elektron primer yang menuju anoda. Pada saat terjadinya proses ionisasi karena benturan akan menghasilkan ion-ion positif. Ion-ion positif ini kemudian akan bergerak menuju kanoda. Karena massa ion positif ini lebih besar pada massa elektron, maka gerakan ion-ion positif ini akan menjadi lambat. Mekanisme Townsend. Apabila jumlah elektron Ne pada banjiran elektron saat terjadinya mekanisme primer yang bergerak pada lintasan sejauh dx akan bertambah menjadi dN maka besarnya elektron yang dibebaskan adalah sebagai berikut. Dengan jumlah ion positif yang dihasilkan dalam mekanisme primer sebanding dengan jumlah elektron yang dibebaskan seperti berikut. Sedangkan jumlah elektron yang meninggalkan katoda dan berhasil sampai ke anoda seperti berikut. Karena arus listrik adalah fungsi dari muatan listrik, maka arus listrik yang mengalir antara elektroda adalah sebagai berikut. Arus listrik yang terjadi akan mengalami kenaikan dan terus bertambah sampai terjadi peralihan yang menjadi pelepasan yang bertahan sendiri, yang merupakan suatu percikan atau spark.
Proses ini akan diikuti oleh pertumbuhan arus yang semakin cepat dan besarnya arus tersebut menjadi tak terhingga. Townsend menamakan keadaan ini sebagai mulainya percikan. Mekanisme streamer atau kanal menjelaskan pengembangan pelepasan percikan langsung dari banjiran tunggal, di mana muatan ruang atau space charger yang terjadi karena banjiran itu sendiri mengubah banjiran tersebut menjadi streamer plasma. Kemudian sifat kehantaran naik dengan cepat dan kegagalan terjadi pada alur atau kanal itu sendiri. Sebuah banjiran tunggal elektron terjadi berawal dari katoda dan banjiran tersebut bergerak menyeberangi celah atau ruang antara elektroda menuju anoda. Pergerakan elektron-elektron ini sangat cepat jika dibandingkan pergerakan ion positif. Setelah sampai ke anoda, elektron-elektron tersebut akan diserap oleh anoda, sehingga hanya terdapat ion-ion positif di dalam celah dan membentuk kerucut. Hal ini terjadi karena adanya distorsi medan pada celah dan pembesaran medan yang terjadi dekat anoda. Karena di dalam celah atau ruang antara elektroda terjadi fotoionisasi molekul gas, maka proses ini akan mengawali timbulnya banjiran elektron bantu. Proses ini berawal dari anoda di mana tekanan ruang dalam keadaan maksimum dan pada anoda terdapat medan yang besar. Proses ini akan berkembang menjadi streamer atau kanal dan bergerak sendiri dengan cepat menuju katoda. Sehingga pada akhirnya antara anoda dan katoda terbentuk suatu jalur atau kanal yang merupakan saluran konduksi dan terjadinya kegagalan melalui kanal tersebut. Terdapat dua buah teori tentang mekanisme streamer, yaitu satu, streamer positif adalah streamer yang menuju ke katoda di mana teori ini dikembangkan oleh Meck and Craig. Dua, streamer negatif adalah streamer yang menuju ke anoda. Teori ini dikembangkan oleh Reader. Mekanisme streamer positif. Teori streamer positif menganggap bahwa pada saat banjiran elektron telah menyeberangi celah, elektron-elektron tersebut tersedot ke dalam anoda sehingga ion-ion tinggal membentuk kerucut. Medan muatan ruang yang tinggi terjadi dekat anoda, tetapi di tempat-tempat lain kerapatan ion rendah. Dan karena itu kehadiran ion-ion positif saja tidak akan menimbulkan kegagalan di celah. Namun dalam gas yang mengelilingi banjiran akan timbul fotoelektron oleh foton-foton yang dipancarkan dari gas yang terionisasi pada tangkai banjiran. Elektron-elektron ini mengawali timbulnya banjiran bantu, di mana jika medan muatan ruang yang terjadi karena banjiran utama kira-kira sama dengan medan luar akan mengarah kepada tangkai banjiran utama. Pelipat gandaan terbesar dalam banjiran bantu ini akan terjadi sepanjang sumbu banjiran utama, di mana medan ruang menunjang medan luar. Ion-ion positif yang tertinggal di belakang banjiran akan memanjang dan mengintensifkan muatan ruang banjir utama ke arah katoda, dan proses ini berkembang menjadi streamer yang merambat sendiri. Mekanisme streamer negatif. Menurut teori kegagalan streamer negatif mengatakan bahwa streamer akan terjadi bila mekanisme banjiran awal menghasilkan jumlah elektron yang kira-kira sebanding dengan medan yang diterapkan. Jumlah medan karena muatan ruang dan medan terapan meningkatkan banjiran elektron sekunder yang menuju anoda mendahului streamer negatif yang telah terbentuk. Banjiran tersebut mula-mula terjadi karena elektron-elektron yang terbentuk karena fotoionisasi dalam ruang sela di depan streamer. Mekanisme kegagalan pada isolasi vakum. Keadaan vakum adalah keadaan di mana tekanan yang terjadi di bawah tekanan atmosfer. Pada sistem vakum, tekanan selalu dinyatakan dalam mili-Hg, di mana dalam keadaan normal atau standar 1 atmosfer berarti 760 mm3 pada suhu 0 derajat Celcius. Bentuk mm3 distandarkan menjadi satuan lain yang dikenal torr. 1 mm3 sama dengan 1 torr. Pada Higgs vakum, elektroda dipisahkan dengan jarak beberapa sentimeter. Sebuah elektron dapat bergerak menyeberangi celah tersebut dan tanpa terjadi proses tumbukan dengan molekul netral, sehingga arus yang timbul pada celah tidak dapat diartikan sebagai banjiran elektron, namun sebuah elektron
akan tetap bergerak bebas pada celah dan dapat mengakibatkan kegagalan isolasi vakum. Secara garis besar terdapat 3 buah teori yang menjelaskan tentang kegagalan pada isolasi vakum. 1. Mekanisme pertukaran partikel. Pelepasan partikel pada salah satu elektroda akan menyebabkan pelepasan partikel pada elektroda yang lain. Misalkan sebuah elektron dilepaskan dari katoda dan akan bergerak menuju ke anoda. Setelah sampai di anoda, elektron tersebut membentuk anoda dan akan membebaskan ion positif. Setelah terlepas dari anoda, ion positif ini akan bergerak menuju ke katoda dan akhirnya menumpuk katoda dan membebaskan elektron. Mekanisme pertukaran partikel, sehingga proses ini akan terus berlangsung dan berulang. Kegagalan akan terjadi karena adanya akumulasi tumbukan tersebut dan mengakibatkan konduktivitas pada celah antara katoda dan anoda. Mekanisme pemanasan anoda. Elektron-elektron yang terlepas dari katoda akan bergerak menuju ke anoda. Setelah mencapai anoda, elektron-elektron tersebut akan menumpuk permukaan anoda dan akan mengakibatkan kenaikan suhu pada permukaan anoda. Karena pengaruh medan listrik yang tinggi dan adanya pemanasan pada permukaan anoda, maka ion positif dari anoda akan terlepas juga. Mekanisme Coulomb. Pada mekanisme ini, sekumpulan partikel yang merugikan Coulomb berkumpul pada permukaan katoda. Karena pengaruh dari tegangan tinggi, partikel ini akan terlepas dan bergerak dengan kecepatan tinggi menyeberangi celah menuju anoda. Kegagalan akan mulai terjadi pada saat partikel yang terlepas dari katoda tersebut membentur permukaan anoda. Sekian dulu sharing materi yang saya dapat dari minggu lalu. Semoga saya dapat sharing lagi dari materi yang akan saya dapat di pekan pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa.